Ya pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai polemik tak bertepi dari ijazah Jokowi. Nah Bang Jemi, sayang sekali nampaknya posisinya 3-0 nih dari kemudian sistem hukum di Indonesia yang membuat pihak Roy Suryo CS kurang diuntungkan. Saya kira tidak begitu, karena itu kan kata pengamat. Fakta yang ada sebenarnya, kita lihat dari proses itu sampai itu ijazah ada. Pertama, kan waktu masuk kuliah, Pak Jokowi sendiri bilang, waktu saya IPH-nya 2. Setelah itu kan ada prosesnya masuk, kalau mahasiswa itu kan harus ada KHS-nya, berapa SKS yang dia dapat kalau dengan IP 2. Setelah itu KKN. Kemarin kontraproduktif apa yang dikatakan oleh Mabes Polri, katakan bahwa KKN-nya Pak Jokowi tahun 83, Pak Jokowi sendiri membantah dibilang 85. Mana yang benar? Ini satu. Yang hasil penelitian yang didapat, makanya Pak Rismon dan teman-teman Pak Roy Suryo melakukan penyelidikan bukan metode penelitian yang dilakukan. Kedua, ketemu dengan Pak Jokowi, katakan ini kontraproduktif, katakan bahwa Pak Kasmujo dosen pembimbing, baru 2 minggu kemudian dia ralat. Itu beda lagi jawabnya adalah dosen akademik, dosen pembimbing akademik. Dan kemarin dari hasil datang ke Jogja kemarin, bahwa Pak Kusmojo katakan bahwa saya bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan akademik. Artinya yang dilakukan oleh Bang Rismon, Bang Roy Suryo dan teman-teman ini coba menjawab atau menghadirkan distance dari kebenaran material dan formil tadi. Untuk melakukan kebenaran material, yaitu dengan melakukan metode penelitian dan fakta-fakta di lapangan ini sangat bertentangan sekali. Ijazah juga masalah ada dari kader PSI mengatakan bahwa coba Anda forensiknya bawa ini foto ini. Ternyata setelah dapat di kampung yang lain, Jokowi bilang di kampungnya beda dengan apa yang oleh kader PSI itu. Jadi banyak hal-hal yang untuk mendapat kenapa sampai saat ini kami masih patut diduga ijazah Jokowi adalah palsu, karena itu prosesnya itu kan nggak mungkin harus dilewati. Ujian skripsi dulu kan baru ijazah. Jadi kurang sepakat kalau 3-0 lah ya. Kita bilang apa? Seri atau justru lebih 3-0-nya untuk Roy Suryo CS? Untuk Roy Suryo CS. Mas Rifai, ini walaupun dikatakan Mas Aristo 3-0, tapi jangan senang dulu Mas Rifai, karena ada distance yang bisa coba dihadirkan oleh pihak Roy Suryo CS, Bang Jemi, meskipun tidak punya akses terhadap ijazah Pak Jokowi. Saya komentar ya. Jadi yang harus dibedakan itu adalah ijazah palsu dengan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Ini 2 hal berbeda. Kalau palsu itu jelas-jelas dipalsukan dan sebenarnya ini sudah dipatahkan dengan statement dari penerbit UGM. Dan ini sebenarnya sesuai dengan kaidah hukum. Undang-undang Sisdiknas, Permendikbud maupun putusan-putusan MK berkaidah bahwa untuk menguji apakah seseorang itu alumni mana, tanyakan kepala satuan pendidikannya. Jadi penerbit UGM itu udah kaidah hukum. Berulang-ulang di MK. Nah, kalau yang dibahas oleh teman-teman ini seolah-olah ijazah ini tidak memenuhi syarat. Ini persoalan yang lain. Skripsinya lah, gitu ya, desanya, itu tidak serta-merta menjadi palsu. Ya, itu hanya menjadi persoalan apakah ini layak diterbitkan. Nah, itu sebenarnya buku itu bukan konteks pidana, itu konteks petun. Ya. Tapi kembali lagi ya kami menghargai apa upaya yang dilakukan, sekalipun kalau kami lihat sih temuan-temuan ini serpihan-serpihan yang belum teruji. Contoh, Pak Kasmujo lagi sakit gigi, didatangin di rumahnya, orang rame-rame, orang bingung gitu ya. Mungkin dia bilang enggak biar pergi. Apakah dia pembimbing akademik atau tidak? Ya gampang. Kita lihat UGM, lihat datanya, lihat KRS yang tanda tangan siapa. Lalu orang itu memberi keterangan ya bukan depan rumah dong, di dalam persidangan atau paling tidak dalam BAP. Itu yang jadi rujukan. Soal ke desa, saya ikuti juga. Pak Rismon datang ke sana, atau beberapa datang ke sana, mereka mengakui loh di tahun 80-an itu ada yang KKN dari UNS dan dari UGM. Artinya memang ada. Tapi yang dipersoalkan kan adalah tidak ada suratnya di kecamatan yang notabene 40 tahun yang lalu. Saya pikir sama siapa menyimpan surat 40 tahun yang lalu permohonan orang melakukan KKN gitu ya. Jadi saya pikir ya sebagai bagian itu untuk mengupayakan, tapi saya lihat ini masih
circumstance evidence yang tidak bisa mematahkan dari evidence yang ada di Bawaslu. Oke, baik. Sah-sah saja semuanya punya keyakinan lah ya Mas Aristo. Ini saling menyerang lah kalau kita bilang begitu kan. Betul. Supaya posisinya imbang, seri begitu, tidak 3-0. Tapi Mas Aristo, bagaimana kemudian proses hukum pidana yang berlangsung ketika Polda Metro Jaya saat ini kan tengah menangani laporan ya dari pihak Pak Jokowi maupun relawan Jokowi mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan juga berita bohong itu. Tapi sedangkan juga sedang berlangsung peradilan atau persidangan perdata di Sleman dan juga Solo. Mas Aristo, ini bagaimana kemudian? Apakah saling terkait? Jadi nggak harus apa? saling menunggu. Ini namanya mekanisme prayudisial. Apa itu mekanisme prayudisial? Ketika hukum perdata dan hukum pidana itu bersinggungan. Ada yang harus menunggu, ada yang terserah hakim mau nunggu apa enggak. Nah, di dalam konteks dugaan ijazah palsu misalnya 263 KUHP, di sini juga kemudian ada pencemaran nama baik, fitnah, Undang-Undang ITE, ini tidak termasuk dalam perkara yang harus menunggu putusan perdata. Itu pertama. Ada perkara yang harus menunggu putusan perdata, misalnya apa? Perzinahan atau kawin lari. Kalau perzinahan orang harus cerai dulu baru melaporkan zina. Kenapa? Karena kalau lagi masih perkawinan melaporkan perzinahan ada bisa status terjadi kemudian yang terkait dengan tindakan. Itu namanya mekanisme prayudisial dan hukum Indonesia mengatur itu udah jadul-jadul tahun 56, tahun 80. Jadi ini nggak harus saling menunggu. Terserah hakim pidananya. Nah, biasanya hakim pidana akan mengatakan saya nggak terikat sama hakim perdata, saya ini pidana lebih tinggi kedudukannya karena saya mencari kebenaran material atau actual truth tadi. Kalau perdata ya kebenaran formal lah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika itu tidak lagi menunggu, maka hakim pidana, proses pidana ini bisa jalan terus. Begitupun juga dengan perdata. Iya, bisa jalan berbarengan. Dan kadang-kadang di sistem hukum Indonesia putusannya bisa saling bertentangan, tapi kayaknya kalau perkara sebesar ini pasti mereka koordinasi lah. Kalau perkara sebesar ini pasti mereka koordinasi. Jadi tidak harus saling menunggu, itu jawabannya. Nah tapi Mas Aristo, yang kita ingin tahu koordinasi yang dimaksud ini seperti apa? Apakah kita juga akan melihat hasil putusan yang sama berarti di perdata dan juga pidana? Karena kalau perdata ini kan sepertinya angin segarnya berembus ke tim Roy Suryo CS begitu, yang di Sleman dan juga Solo begitu kan? Belum tentu juga, karena perdata ini kebenarannya lebih kaku lagi, lebih formal lagi. Jadi nanti di perdata pasti itu ada statement Barreskrim udah ada lapornya, ada uji identik tadi, ada kemudian foto-foto bahwa masuk kuliah betul, ada KKN-nya, ada teman-temannya jadi saksi, oh ya betul saya wisuda bareng. Itu sudah memenuhi perdata lebih bebas lagi. Nah koordinasinya ini di mananya berarti Mas Aristo? Apakah kemudian ini juga akan mempengaruhi hasil yang akan kita saksikan kemudian di Polda Metro Jaya? Saya nggak tahu bagaimana koordinasinya secara persis ya, karena itu Mahkamah Agung. Tapi perkara sebesar ini pasti mana yang didahulukan dulu putusannya. Kalau bayangan saya jangan-jangan putusan perdatanya dulu nanti putus ya. Tapi saya nggak tahu apakah nanti ijazah aslinya akan dikasih nggak di keputusan perdata Bang Rifai. Coba Mas Rifai mengenai hal ini ya, kita tunggu kalau memang diperintahkan oleh hakim kita tunjukkan itu komitmen Pak Jokowi. Tapi oleh hakim ya, bukan oleh mediator. Jadi kemarin itu kan mediator itu kan dan nanti atas permintaan para pihak dalam mediasi. Kalau hakim minta, nah mungkin saya tambahkan sedikit, itu kan soal perkara pidana yang menggantung ke perdata ini diatur di Perma 156. Contohnya itu misalnya kalau ada laporan pidana tentang penyerobotan lahan, itu tertunda manakala pelapor dan terlapor sedang gugatan perdata. Jadi dilihat dulu sengketa. Tapi kalau ini perkara yang berdiri sendiri, apalagi ada dua hal, Mbak. Satu, perkara di PN Solo itu membahas ijazah SMA. Nggak ada kaitannya dengan perkara di Polda yang ijazah S1. Dua, perkara yang di Sleman, itu Pak Jokowi tidak digugat. Jadi bagaimana mungkin hanya UGM. Bagaimana mungkin perkara di Sleman yang para pihaknya bukan Pak Jokowi, tidak mengikat Pak Jokowi, tapi harus mengikat di LP Polda. Jadi buat kami dua perkara itu tidak ada kaitannya dengan LP di Polda. Gitu. Sekalipun diargumenkan ya monggo saja, tapi saya pikir semua praktisi hukum tahu bahwa dua perkara itu tidak ada korelasinya. Nah kalau dari Bang Jemi sendiri, pihaknya menyikapi apa yang sedang berlangsung di Sleman, Solo dan juga di Polda Metro Jaya seperti apa? Sekarang kan di Polda Metro Jaya klien kami itu baru klarifikasi, belum tingkat penyidikan belum ada. Jadi masih klarifikasi. Jadi dan kami akan meminta kepada kepolisian untuk menghentikan sambil menunggu putusan perdata yang ada di Solo. Dan kedua, tadi juga saya mau menanggapi masalah Kasmujo yang kemarin itu fakta. Dia langsung dilihat, bukan mengada-ada.
nggak ada dia sakit tapi dia bisa menjawab kok. Dia jawab bahwa saya bukan dosen skripsi, saya bukan dosen akademik. Itu fakta. Membantah apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi yang 2 kali pertama dibilang dia adalah dosen pembimbing skripsi, terus akhirnya dicabut lagi. Nah inilah perkataan oleh Pak Jokowi itu berubah-berubah gitu. Itu yang masih ingin terus dikejar oleh teman-teman Roy Suryo makanya CS. Roy Suryo CS itu melakukan penelitian terus gitu. Nah, kemarin sampai bisa membuktikan bahwa itu adalah ada dugaan ijazahnya ada palsu. Ijazahnya palsu. Sampai ada dugaan ijazahnya palsu. Definisi palsu itu apa? Tadi definisi palsu itu apa? Ya, apakah mestinya palsu yang dimaksud oleh Roy Suryo CS itu seperti apa? Iya, makanya kan ada sampai saat ini kan dari Mabes kan hanya baru bilang identik. Begitu, belum asli. Apalagi sekarang ada muncul di ijazah pramuka lagi sekarang. Ya, maksudnya palsu itu mestinya dia nggak pernah kuliah tapi dikasih ijazah. Atau dia kuliah tapi metode mendapatkan ijazahnya misalnya skripsinya bodoh, nggak pernah masuk. Yang mana? Apa semuanya mau dikejar? Semua dikejar. Semua dikejar. Itu pembuktian kan nanti. Ruangnya masih luas nih, tapi Mas Aristo mungkin juga sebagai edukasi bagi pemirsa juga yang sudah mengikuti nih kisah Pak Jokowi dari hari ke hari, kita juga masih ingin tahu lebih detail lagi tadi mengenai koordinasi yang dimaksud oleh Mas Aristo mengenai kemudian hukum perdata atau persidangan perdata dan juga pidana ini, apakah kemudian akan saling mempengaruhi? Karena kalau kemarin dari pihak kepolisian Pak Susno itu juga menjelaskan bahwa apa yang sudah berlangsung di Barreskrim Polri ini sifatnya sebagai informasi di Polda Metro Jaya. Nah, kalau dari sisi pengadilan seperti apa? Tapi sesaat lagi ya Mas Aristo ya, dijawab usai jeda, kami kembali untuk Anda pemirsa.